Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece rilis di minggu ini dan terdapat fakta menarik yang diungkapkan oleh Oda dalam One Piece terbaru. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas kita buat tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. Yap, baru-baru ini One Piece merilis Viva Card terbaru yang meliputi karakter-karakter yang muncul di Arc Egghead. Terdapat informasi penting yang sayang untuk kalian lewatkan. Viva Card pertama mengenai Dr. Vegapunk. Vegapunk memiliki julukan sebagai pria dengan otak terbesar di dunia. Dalam Angkatan Laut, dia memiliki pangkat sebagai SSG, Team Leader. Dr. Vegapunk juga seorang pemakan buah iblis yaitu Nomi alias otak-otak Nomi. Selain itu, inilah beberapa timeline kehidupan dari Dr. Vegapunk. 39 tahun yang lalu, Vegapunk mengadakan kongres dan didapuk menjadi salah satu ilmuwan yang mendirikan organisasi METS, sebuah laboratorium perdamaian. 36 tahun yang lalu, penemuan dari lineage factor yang dilakukan oleh METS diterbitkan di koran lampu merah milik Morgan. 26 tahun yang lalu, Dr. Vegapunk ditangkap oleh pemerintah dunia yang menganggap penelitian miliknya sangatlah berbahaya, dan akhirnya pemerintah dunia mengambil alih METS untuk bekerja di bawah mereka. 4 tahun yang lalu terjadi insiden ledakan hebat di Punk Hazard, sehingga Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya ke Pulau Egghead. 3 tahun yang lalu, Dr. Vegapunk memotong kepalanya dan membuat Punk Records. 2 tahun yang lalu, Dr. Vegapunk melakukan cloningan atas dirinya sendiri dan berhasil menciptakan 6 satelit. Lalu terakhir, baru-baru ini Vegapunk menyebarkan film panas miliknya ke seluruh dunia setelah Kizaru menyerangnya dan membuat denyut jantungnya berhenti berdetak. Kemudian inilah hal menarik dari Viva Card, para satelit milik Dr. Vegapunk. Meskipun baru dilahirkan dalam tanda kutip 2 tahun yang lalu, namun Vegapunk menciptakan mereka dengan umur fisik yang berbeda-beda. Taka berusia 30 tahun, Lilith berusia 24 tahun. Wah, lagi puncak anget-angetnya nih si Lilith. Edison berusia 18 tahun, Pythagoras berusia 26 tahun, lalu Atlas dan York keduanya sama-sama berusia 16 tahun. Pantas saja York pemikirannya belum matang, ternyata dia masih dalam masa ABG labil. Viva Card selanjutnya membahas tentang anggota CP0 di Egghead. Informasi terbaru dalam Viva Card milik Rob Lucci adalah dia dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan armamen Daki. Kemudian ada Viva Card dari Tante Stacy. Dia memiliki julukan sebagai Ratu Distrik Remang-Remang. Stacy berusia 36 tahun dan berasal dari kapal laboratorium METS karena dia memang kloningan. Makanan kesukaannya adalah pie apple sama seperti Vegapunk. Dan Stacy adalah pemakan buah iblis Zoan Batonomi, buah iblis kelelawar. Stacy dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Daki. Lalu dalam Viva Card, para Seraphim juga dikonfirmasi mereka menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Mereka secara fisik berusia 8 tahun, meskipun baru dibuat 2 tahun yang lalu. Kemudian dalam Viva Card milik Kuma disebutkan nilai buronan terakhirnya yaitu sebesar 256 juta berry. Lalu nilai buronan milik Genie di 12 tahun yang lalu sebesar 190 juta berry. Kemudian kita masuk ke dalam Viva Card dari Angkatan Laut yang muncul di Arc Egghead. Para anggota Sword yaitu Koby, Kujaku, Prince Cruz, dan Hibari dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Sedangkan Helmeppo dikonfirmasi hanya menguasai armamen Daki. Selain itu dalam Viva Card milik Hibari diketahui jika asal-usul serta golongan darahnya sama seperti buah Kainu. Lalu baik Hibari dan Akainu, hanya mereka berdua saja yang menggunakan dialek Hiroshima dalam cerita One Piece. Apakah hal ini semakin membuktikan jika Hibari adalah anak dari Akainu? Ditambah lagi dalam misi penyelamatan Koby di Pulau Hachinosu. Selain menyerang Garp, Kuzan hanya menyerang Hibari dan langsung membekukannya. Selanjutnya Sentomaru dan Kizaru keduanya dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Kemudian diceritakan jika Borsalino dan juga Sakazuki keduanya adalah satu angkatan ketika bergabung ke dalam Angkatan Laut 32 tahun yang lalu, dan mereka berdua mendapatkan julukan sebagai Monster Rookie.
Kemudian terdapat hal menarik yang terungkap di dalam FIFA card milik Banky di GAP. Dia memiliki beberapa julukan seperti Sang Tinju GAP, Pahlawan Angkatan Laut, dan Legenda Angkatan Laut. Moto keadilan yang dianut oleh GAP adalah My Justice. Tidak dijabarkan lebih lanjut maksud dari moto keadilannya, namun dapat diartikan sebagai suka-suka gue dan berlandaskan azas kebebasan. GAP dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki, armamen Haki, dan juga Hosoku Haki. Akhirnya GAP masuk ke dalam circle pengguna Haki Raja. Sangat wajar jika dia memiliki Haki Raja karena dia menjadi rival Roger di masa lalu. Dan serangan galaksi impact-nya di Pulau Hachinosu benar-benar dilapisi dengan Haki Raja. Kemudian inilah nilai buronan dari para anggota marinir yang diberikan oleh Cross Guild yang sudah diketahui. Sakazuki 5 miliar berry, GAP 3 miliar berry, Kizaru 3 miliar berry, Fujitora 3 miliar berry, Ryokugyu 3 miliar berry, SS Paden 1 miliar berry, Kobe 500 juta berry, Prince Cruz 500 juta berry, Kujaku 500 juta berry, Sentomaru 500 juta berry, Vice Admiral 500 juta berry, Akasata 9 300 juta berry, Hibari 200 juta berry, Najime Sound 200 juta berry, Rear Admiral 200 juta berry, Helmepo 100 juta berry, Commodore 100 juta berry, Field Officer 1 juta berry, Junior Officer 100.000 berry. Selanjutnya adalah FIFA card milik Kuzan. Kuzan dikonfirmasi menguasai Kenbunsoku Haki dan juga armamen Haki. Nilai buronan milik Kuzan dikatakan sedang dalam proses pendiskusian oleh markas besar Angkatan Laut. Kuzan adalah mantan Admiral Angkatan Laut yang dapat dikatakan memiliki kekuatan setara dengan Yonko. Pasti nilai buronannya di atas 3 miliar berry. FIFA card selanjutnya adalah milik Kurohige. Dikonfirmasi dia menguasai Haki Kenbunsoku dan juga Haki Busosoku. Dan belum dikonfirmasi Teach memiliki Haki Raja. Inilah timeline dari perbuatan Kurohige selama masa time skip. 1 tahun yang lalu, Kurohige berhasil mengalahkan sisa-sisa dari bajak laut Shirohige dalam insiden yang dinamakan Payback War. Dan setelah insiden ini, Kurohige diakui sebagai salah satu kaisar lautan. Sekitar 1 tahun yang lalu setelah insiden Payback War, Kurohige bertemu dengan Kuzan di lautan New World dan berhasil meyakinkannya untuk bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Sekitar beberapa bulan yang lalu, Kurohige berhasil mengambil alih pulau bajak laut setelah mengalahkan Ochoku dalam insiden Rocky Port. Selain itu, terdapat beberapa lokasi baru yang terungkap. Di antaranya adalah Grand Line, Aoi Kingdom, kampung halaman Fujitora, West Blue, Soja Island, tempat di mana Fujitora direkrut oleh pemerintah dunia. South Blue, Taya Kingdom, kampung halaman Ryokugyu. Grand Line, Mount Kintoki, kampung halaman Sentomaru. Grand Line, Porcho Kingdom, kampung halaman Jimmy. East Blue, Saatsuruzo Kingdom, kampung halaman Kobe. South Blue, Vespa Kingdom Territory, kampung halaman Kuzan. Grand Line, Setport, kampung halaman Kurohige. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Gos! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo,
kudu wajib harus punya baju ini. Gasken, link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Jelas nakama, itulah video mengenai Vivo Card terbaru di Arc Big Hit. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.